Karena posisinya kenapa? Suka nanggung kali posisinya ini Pak. Bikin kita emosi Pak. Ini si ibu mau kemana sih di tengah-tengah jalan selang. Pelan-pelan. Gimana? Ya. Style cuek aja dia. Kayak pura-pura dia itu nggak ada dosanya, nggak ada bersalahnya dia. Di lajur paling kanan, bawa belanjaan dari pasar. Pakai helm-helm kodok itu yang warna hijau-hijau kecil itu. Dia selalu aja nyet. Tin, gue kelasonin tin. Pas gue balik ternyata memang benar Pak. Itu mamaku ya pas gue lihat depan. Mukanya mirip memang. Ya malu sendiri. Iya, mamaku rupanya. Dan masih bilang gini ya kan. Udah nggak mungkin sih main paku-paku itu. Nggak mungkin gitu. Saya lihat sih. Ya. Anak sih aja sekolah di London Pak. Iya. Lebih pintar dari saya ya. Lebih pintar dari berapa? Sudah jelas itu pasti Pak. Iya, makanya tidak mungkin lah kalau misalnya Anda sampai seperti itu. Ya, tapi Anda harusnya kan khawatir juga dengan hal tersebut kan? Ya khawatir memang. Kebetulan waktu itu saya pernah berkendara. Ya. Saya memakai mobil saya itu Pak. Mobil saya yang 2 pintu itu, mobil sport itu. Yang kursinya hanya ada 2 kan. Anda pakai mobil yang 2 pintu itu ya? Iya, Lamborghini itu. Masuk jalur 3-in-1 kan. Dari jalur 3-in-1, di stop polisi. Terus ditilang. Kenapa? Ini kan jamnya 3-in-1, Bapak tidak 3-in-1. Kau pikir dulu pakai otakmu. Ini kursinya aja ada 2. Satu lagi mau taruh mana? Ya kan Pak, karena memang 3-in-1 kan nggak bisa. Orang kursi aja cuma ada 2. Satu lagi mau taruh mana? Di kap kan nggak mungkin kan Pak. Itu lewat dari situ, saya kebetulan kena tadi tuh ranjau paku yang dari rangka payung itu Pak. Kena ya? Kena. Dan pada saat itu udahlah, mau nggak mau memang harus ditambal kan Pak? Iya benar. Tambalnya kan kalau tubeless itu kan enak kan? Karet masuk keluar aja udah beres itu. Udah beres pakai pas lihat set orang Batak juga Pak. Yang nambalnya Pak. Ngobrol-ngobrol, marganya ternyata satu rumpun Pak. Sama. Terakhir pas tanya-tanya apa usaha gini-gini. Terakhir memang jadi saudara Pak. Akhirnya saya kasih lebih, berhubung saya orang kaya ya kan Pak? Iya. Satu lubangnya cuma satu, saya kasih 10 juta waktu itu Pak. 10.000 Anda kasih 10 juta? 10 juta. Kemarin ada teman-teman saya main-main ke rumah, memang dia nyapu-nyapu di bawah meja ada 100 ribu itu, jatuh-jatuh di bawah itu ada. Begitu Pak. Emang kalau kaya susah ya kayak dia tuh. Enggak susah Pak, senang. Enggak, maksudnya susahnya tuh Anda tuh emang karena udah kaya, bakatnya kaya. Oh iya. Udah terus jiwa sosialnya yang luar biasa ya. Oh iya, apalagi sesama apa? Tukang cendol, kubrakin Anda bakar, bayar 30 juta, udah beres. Saya waktu itu bikin kambing guling, apinya nggak dari kayu, uang 50 ribuan. Keluarin uang 50 ribuan dibakar ya. Saking kayanya. Orang kaya. Kemarin Pak, saking kayanya di rumahnya paving blocknya aja pakai iPad Pak. Oh inilah. Nah ini salah satu yang pernah main ke rumah saya nih Pak. Oh. Jadi gadget banget, bawa aja gadget ya? Iya Pak. Oh gila. Nggak kayak rumah saya. Loh, emang rumah Bapak kayak gimana Pak? Anda lebih hebat dari Enggak. Loh, ya kenapa? Ya nggak sama. Lebih bagus maksudnya? Enggak. Harusnya kan lebih bagus. Baru Anda berbicara seperti itu. Memang siapa yang mau bilang lebih bagus? Enggak sama kayak rumah saya. Iya, tapi kan adanya ya. Seperti yang merendahkan seolah-olah rumah Anda lebih bagus. Itu kan kata Anda, kata saya kan enggak. Nadanya Anda itu. Oh ini kadang-kadang enggak kayak rumah saya. Pak, tolong Pak, ini ada bandrolnya nggak Pak? Kalau ada bandrolnya saya beli ini Pak. Tuh. Apa lagi? Harusnya ada lanjutannya. Ini kadang-kadang orang bilang aja udah nggak boleh, ini aturannya banyak banget sih. Saya tanya sama Cici Panda. Cipan, silakan Cipan. Saya sebagai seorang ibu-ibu yang mengendarai kendaraan sendiri, saya agak tersinggung dengan pernyataan Anda. Kan udah saya bilang tadi itu mamak saya, nggak mungkin mamak saya kayak gini sipit kan? Sebelumnya kalau kita ngomongin soal kejahatan ya Pak, kejahatan itu tidak hanya terjadi pada pengendara motor dan juga angkot, tapi mobil. Saya agak kurang setuju dengan teorinya Ari Kriting. Dibilang katanya karena ada kesempatan dari si orangnya sendiri. Nah bagaimana kita dengan perempuan-perempuan yang sudah naik mobil pribadi? Toh kita tidak luput dari yang namanya tindakan kejahatan. Betul ibu-ibu? Betul. Mulai dari berbuat kayak Loh, saya kan bukan ibu-ibu. Ya ngapain nyaut? Kan saya nanya betul ibu-ibu? Iya. Kemudian ada lagi yang namanya modus telur. Bapak tahu modus telur? Oh, tahu. Kayak gimana modus telur? Yang kayak si Olga digitu-gituin ya? Bukan. Itu pengobatan Pak, itu pengobatan. Itu terapi Pak, itu terapi. Pengobatan. Oh, itu pengobatan. Saya tahu. Nah, ini modus telur. Coba calon tong jelaskan modus telur. Jadi kalau Anda naik kendaraan, mobil terutama ini. Betul. Tiba-tiba ada yang melempar telur. Benar. Oh. Nah itu kalau Anda nggak bisa nangkep, telurnya pecah. Gitu kan?
Itu tidak semuanya. Interupsi, Saudara saya pernah melakukan itu. Gimana? Orangnya, iya, biasanya di jalan raya. Dia lempar tuh si telurnya. Set. Dia tetap aja jalan. Kenapa? Telurnya telur mateng. Oh. Enggak, tapi ini beneran terjadi Pak, modus Saya telur. tahu Pak, saya tahu Pak. Fitrop. Kejadian waktu September tahun kemarin Pak. Dilempar telur, dilempar tepung, terus gitu didatengin sama orang rame-rame terus bilang happy Itu ulang birthday to you. Enggak, modus telur ini adalah ketika telur itu dilempar di kaca Anda dan Iya. semakin Anda nge-wipe, itu malah semakin buram dan terpaksa Anda harus menepi karena mereka kasih juga dengan cairan khusus Pak, si telur itu. Kemudian ada satu Jadi modus, kalau wipernya dinyalain, dia malah baru makin buram. makin buram. Malah makin buram, menutup pandangan mau nggak mau kan Bapak harus berhenti. Kemudian ada satu lagi namanya modus. Sebentar, itu telurnya dulu saya harus telur apa jenisnya itu sampai seperti itu? Ya telur mentah Pak, telur Iya, ayam, telur apa? telur Ayam. bebek. Telur ayam Emang- ya? Telur ayam atau telur bebek? Berarti yang pelempar itu kalau Telur misalnya- ayam biasanya karena telur ayam lebih murah dibanding telur bebek. Nah, kalau penjahatnya spesial dia pasti pakai telur bebek kan? Ya. Bisa Iya. jadi sih Pak, lebih mahal soalnya kan Iya. telur bebek. Iya. Nah, bukan Cici Panda namanya. Kalau datang, tidak dengan solusi. Solusinya apa? Tapi sebentar. Sekali lagi, barang ini tidak dijual karena ini sudah pesanan customer. Anda lihat ini? Ini adalah remote universal. Remote Mereknya adalah Chang Chung Hong. Cangkong. Saya akan minta tolong Fitri Tropika, kita belum pernah saling mengenal sebelumnya, betul? Enggak, saya nggak pernah beli dagangan Cici. Nah, Kalau saya hari tidak Senin pernah hari- tahu Anda umurnya 17 tahun dari Cimahi. Saya nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Ceritanya mereka akan merampok. Boleh ke sini. Ceritanya kamu mau merampok Fitrop. Aku cerita di mobil. Sini aja. Kamu di sini. mobil. Ngadepnya ke sini. Ya, Mana? kesini ya. Fitropnya di mana Ya. berarti? Di sini Fitropnya. Fitrop Fitropnya Tapi di aku sini. nggak hafal jalan kalau bawa mobil sendiri. Yaudah kamu sama pacar kamu ceritanya. Kamu mau yang mana pacar kamu? Bapak ini. Pak, Bapak cocok jadi pacarnya Fitrop. Baby. Nih, ceritanya. Baby. Pengantin baru. Baby. Wow, silau men. Pengantin baru. Baru tahu gua. Mama Dengan Herman tuh remote. ternyata 3 beradik. Dengan remote ini, kita bisa tahu Cipan. ya apa sayang? Cie, jidatnya kembar cie. Dengan remote ini Anda bisa tahu siapa kriminalitas atau kriminolog atau apa sih penjahat yang sebenarnya. Penjahat. Ya. Saya salah. Anda bisa tahu siapa penjahat yang sebenarnya. Ya. Maaf, saya daripada merasa lagi mau ngedate kayak lagi mau ngambil rapot nih. Ceritanya naik mobil. Ceritanya naik mobil pasangan baru jadi gandengan terus bawaannya. Asik. Ayo, baby, kita mau kemana? Baby. Kuncinya adalah ketika kejahatan mau terjadi, kemudian Anda pencet pause, siapa yang memang niat beneran jahat, maka dia akan berhenti. Oh. Itu. Siap? Silakan, ceritanya lagi jalan. Baby, pegang dong setirnya. Oh, sarapan ini. Kenapa mereka? Hei, Keren kali. dirampok! dirampok. Bukan digebet! Oh, bukan digebet. Oke, salah. Maaf. Kita datang. Perampok datang. Kita tangkap. Kemudian mau ditangkap dan kita pause. Pause. Angkat. Barang, keluarin. Paus Arab. Pause. Paus. Nggak tahu. Itu Kok nggak ada efeknya? Nggak ada efeknya. Katanya nggak ada bisa. efeknya? Loh, pause. Nggak ada efeknya. Habis baterainya kali. Enggak ada baterainya, baru ini. Tuh ada. Tatar, Cipan. Ini Cipan. soalnya kalau penjahat harusnya berarti mereka tidak menjahat. Bukan gitu, Ci. Hah? Bentar, Ci. Ada apa? Yang bagian gini kenapa jadi diem deh? Loh, play. Pause. Baby, sini. Yang niat jahatnya berarti siapa dia? Sebentar. Ya. Baby, sini. Udah gitu aja. Ya, boleh di-play. Ini mau diapain? Bapak, Ya. atau kita biarin aja Pak, ini buat Bapak saya kasih gratis deh, biarin aja ternyata ini bisa mengendalikan dia Pak. Terserah Bapak mau apain, buat Bapak gratis. Saya riset aja deh. Bisa di riset nggak nih? Bisa, itu segala macam bisa, Bapak mau apain terserah. saya mau diapain? Riset apa nih? Play. Riset nih. Dah.
Ceklek. Tuh, udah di reset lagi. Ya. Jadi Bapak kalau mau niat itu silakan Pak, cuma Rp1.500.000 tapi bisa segala macam Pak. Interupsi. Ya ada Pak. Ci, yang ini harganya Senin naik gak? Hari Senin harga naik pastinya, silakan Pak. Ci, tanya Ci. Ada apa Pak? Yang hijau harganya turun nggak? Nggak saya jual. Oh. Nih, saat yang paling berat buat saya. Pasti semua pemirsa juga udah mengetahui apa yang menjadi berat di dalam hati saya ini. Berarti karena saya males sebenarnya harus ngomong, tapi saya harus nanya gitu. Selalu aja ketika saya bertanya ke dia itu pasti meningkatkan yang namanya tensi, emosi, semua. Ini kadang-kadang membuat saya susah ya, disebut sedih, ya sedih. Kesel, ya kesel. Semua berbaur dalam duka. Tapi ini adalah sebuah tugas, di mana tugas itu harus dilaksanakan, walaupun sebenarnya malas. Kebaca ya? Kang Denny. Ya, silahkan Cak Lontong. Silahkan. Kang Denny. Ya. Sabar ya. Kita Makasih semua ya. pasti doain Kang Denny. Iya kan teman-teman? Kita aminin bareng-bareng yuk. Makasih ya Fitrop Cimandul. Silahkan Cak. Ini saya heran. Loh, kok heran? Anda belum apa-apa udah heran. Enggak, kenapa saya heran? Kenapa? Karena Anda semua tidak heran. Iya. Anda selalu menganggap saya itu dengan sebelah mata. Anda estimate terhadap saya. Dan sebenarnya bukan hanya Anda. Masa sih? Anda bukan hanya. Iya, berarti bukan hanya saya, berarti banyak kan, Cak? Tidak banyak, hampir semua. Iya sama. Kan harusnya Anda juga belajar kalau begitu. Nah, kalau saya nggak belajar, bagaimana saya bisa bikin kesel orang, ya kan? Saya belajar untuk buat orang bikin kesel orang aja belajar, coba gila. Sesuatu harus dilakukan dengan belajar. Karena gini, mohon maaf, ini sebelum saya kesini, bahkan dalam perjalanan saya kesini pun, orang selalu underestimate pada saya. Anda percaya atau enggak nih? Kita lihat nih. Coba kita lihat sama-sama. Bener. Ya, amin. Ya, silakan Cak Lontong sekarang. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman Saber ini ya. Iya. Saya membayangkan kalau semua warga Jakarta jadi anggota Saber, saya yakin paku nggak ada di jalan. Jadi yang banyak di jalan adalah warga Jakarta. Karena semua pada nyari paku di jalan. Iya. Kembali tadi saya merangkum yang dibicarakan ibu-ibu bapak-bapak di sini ya. Ada jenis kejahatan di jalanan yang umum yang banyak terjadi. Tadi sudah disebutkan semua. Ada satu, pertama penodongan di lampu merah. Penodongan di lampu merah. Kemudian yang kedua ranjau paku. Ranjau paku. Yang ketiga bocor palsu seperti yang tadi informasi menipu. Yang keempat ada pelemparan telur atau batu. Saya akan kupas satu persatu. Lama. Nggak lama, dari copet. Loh gimana sih lo? Tadi katanya awalnya kan ke perampokan di lampu merah. Ya, penodongan di lampu merah, ranjau paku, bocor palsu, dan pelemparan telur atau batu. Lu mau mulai dari copet. Kenapa nggak dari cepot lu? Cepot aja. Berarti copet nggak ada? Ya nggak ya, ada. tinggal coret, nggak ada copet. Ya sudah. Pak, interupsi Pak. Ya kenapa? Bapak masih ingat teori saya tadi? Bahwa kadang-kadang korban kejahatan itu memicu terjadinya kejahatan. Iya. Kayak ini Pak. Ya, tadinya betul. saya baik, ini saya sudah mulai jahat ini lihat-lihat ini Pak. Tuh, dengar nggak? Saya memang menjadi ujian bagi Anda. Seberapa beraninya Anda melakukan kejahatan. Kalau hanya niat itu belum dihitung. Kalau sudah berubah tindakan baru itu bisa dihitung sebagai kejahatan. Coba saja kalau berani. Orang yang berani aja nggak mau coba, kok Anda coba-coba berani? Wah, Anda berani coba. Menguji keberanian saya ini Pak. Menguji keberanian saya ini Pak. Ya. Ya jelas saya tidak berani. Coba. Coba-coba kok berani. Buat anak kok berani. Iya. Lah ya. Buat anak kok. Ya. Mau nanya tadi yang Ari bilang gimana? Tadinya dia nggak punya niat buat jahat, tapi ngedengerin dia ngomong, dia jadi punya keinginan untuk berbuat itu kan jahat. biasanya terjadi pada kaum wanita ya Kang ya. Kalau kita perhatiin nih, kalau ada cewek yang pakai baju seksi suka disalahin.
Ya. Ya kan gara-gara ceweknya pakai baju seksi. Tadi yang makanya kita dikatakan jahat. fitrop. Dikatakan fitrop. Ah. Saya nggak setuju. Ceweknya nggak salah Pak. Justru karena cewek pakai baju seksi bikin kita ingat sama Tuhan. Tiap ada cewek lewat kita istighfar. Astagfirullah. Iya. Iya. Jadi ingat sama Tuhan. Jadi cewek Ingatnya kagak apa-apa, tapi mata lu gini-gini mulu. Terus ya iyalah. Silakan. Nggak lontong lagi. Saya survei yang pertama penodongan di lampu merah. Lampu merah dulu. Saya survei 100 pelaku. 100 kok pelaku sih? Bisa emang. Saya ingin tahu motifnya. Ah, 100 pelaku penodongan di lampu merah saya survei. ternyata 30 mereka penodong, 60 ternyata pemalak, dan yang 10 ternyata teman saya sendiri. Jadi saya coret yang 10. Tinggal 90 orang. kenapa awalnya nggak lu 90? Ah, nanti nggak tahu. Kalau saya tuh udah ngambil yang 100 orang. Enggak, kalau ini enggak seperti itu. Kenapa coba? Setelah saya survei baru saya tahu bahwa yang 10 itu teman saya. Dari awal saya nggak tahu itu memang. Ya, makanya Jadi sekarang penodong dan pemalak itu beda loh. penodong dan pemalak. Iya, beda itu. Bedanya adalah yang penodong itu 30, pemalaknya 60. Kirain beda ditodong sama malak. Oh iya, menodong itu selalu menggunakan alat. Senjata. Senjata. biasanya. Kalau pemalak tidak harus. Iya. Ya, itu beda. Terus akhirnya kan berarti tinggal 90 pelaku. 90. Saya survei. 75 sudah berhenti dan tobat. Yang 15 masih belum. Saya survei lagi yang 15. 15. 12 melakukan kejahatan pada saat lampu merah. Yang 3 melakukan kejahatan pada saat lampu kuning. Dan ternyata yang 75 berhenti tadi, mereka salah melakukan karena kejahatannya pas lampu hijau. Jadi nggak dapat apa-apa, makanya berhenti mereka. Ya iya lampu hijau namanya juga. Ah, iya makanya. Kan kejahatannya juga kapak merah. Kenapa disebut kapak merah? Kalau kapak hijau dia, ya baru udah gilirannya dia, ya udah pada berangkat. Makanya disebut kapak merah. Ya ini makanya tobat. Ya, Ini makanya tobat. saran saya, jangan diberi lampu merah, lampu mending hijau terus biar nggak ada kejahatan di lampu merah. Lu gimana ngaturnya? Akan tinggal ngatur, hijaunya kan bisa gantian. Berarti ada yang merahnya, Cak. Kadang-kadang susah. Nih John, ini gini ya. Ini perempatan nih. Perempatan. Nih gilirannya hijau nih. Ya yang hijau sini. Ini. Yang ini apa nih? Ya nggak perlu merah, ya hijaunya tinggal ditutupin apa gitu kan bisa. Jangan merah pokoknya. Yang bikin yang bikin orang jadi jahat itu bukan si lampunya warnanya merah, tetapi karena ada berhenti, ada kesempatan. Nah kalau itu kan penodongan saat berhenti dong. Ini penodongan lampu merah. Anda ini kadang-kadang susah Pak, dikasih bisa tahu. pinjam alatnya, Pak. Alat ini kayaknya lu harus disapu juga nih kayaknya. Memang ada pakunya di dalam sini. Iya. Kan udah saya keluarin semua. Berikutnya yang bocor palsu. Seperti tadi dicontohkan oleh Cipan tadi. Iya, Dia mendapat informasi dari satu orang. Nah, Kempes 2 tuh, orang. Anda masih curiga. Yang kedua, 4 orang biasanya Pak. iya satu dulu kan, masa 4-4-nya bareng. Satuan memberitahu Anda masih hanya, ini nggak bener, curiga ada. Iya. Orang yang kedua memberitahu Anda, jangan-jangan mulai bener nih, ya kan? Yang ketiga ngasih tahu, apa iya ya? Semakin yakin kalau itu Iya. bener. Yang keempat ngasih tahu bahwa Anda yakin berhenti dan terjadilah kejahatan. Itu karena Anda tidak mikir. Ini ya, kalau Anda mikir seperti saya, pernah kejadian, ini saya praktekkan. Saya naik mobil. Tiba-tiba dan orang naik sepeda motor di sebelah kanan saya, Iya. ngasih tahu. Banyak kempes, Iya. satu orang. Saya buka kaca. Iya. Tolong Anda ikutin saya terus di samping. Ada orang kedua. Pak, banyak kempes lagi. Saya tanya nomor HP dua-duanya. Ya kan? PIN BB tepatnya. Yang ketiga ngasih tahu lagi. Nah, yang keempat sampai keempat, saya udah punya PIN-nya, kita bikin grup. Hah? Jadi memberitahunya nggak perlu satu-satu, bisa lewat grup langsung. Jadi apa? Boleh. Artinya apa? Ketika kita memakai logika, satu kita terhindar dari kejahatan, dua yang mau jahat pun jadi kesel. Ngapain kita mau jahat diajak bikin grup BB? Akhirnya nggak jadi. Makanya. Itu.
Itu teknik saya. Kalau yang masalah pelemparan telur, Ya. ini yang sering terjadi di pengendara mobil akhir-akhir ini ya. Kalau nggak awal-awal dulu, mungkin akhir-akhir inilah. Akhir-akhir ini awal-awal dulu. Yang harus kita pastikan kalau kita dilempar telur itu satu. Harus kita pastikan dulu. Dia melempar itu memang sasarannya kita atau bukan? Loh. Kalau bukan, kita cuekin saja. Oh, kita bukan sasarannya kok. Walaupun kena kaca. Iya. Kita tanya, sasaranmu saya? Bukan. Oh, kita cuekin karena bukan kita. Itu satu. Enggak, kenapa nggak tanyain nomor PIN BP-nya berapa? Enggak, karena ini kan hanya melempar telur. Enggak, kalau ini nggak perlu kan kita jalan terus. Ini pelempar telur kan berhenti dia. Ya. Kalau tadi ngasih tahu kan naik motor ngikutin. Nah. Yang kedua, kalau memang kita sasarannya, kita kasih selamat, berarti dia hebat. Hebat, bisa ngelempar telur mobil sedang jalan tuh hebat. Iya. Terus kemudian pastikan jumlahnya. Apanya? Kalau telur yang dilempar satu, Nah. berarti nggak dua. Iya kan? Kalau yang dilempar dua, berarti nggak satu. Karena beda loh. Saat melempar telur satu dan dua itu beda. Bedanya apa? Beda jumlah telurnya dong. Iya, kan tadi udah diomongin. Nah, terus kenapa masih bingung bedanya apa? Akhirnya saya tanya pada korban sekarang, saya survei. 100 orang korban kejahatan di jalan. Dari 100 orang itu ternyata ini yang membuat saya nggak habis pikir sampai sekarang. Dari 100 korban kejahatan di jalan itu ternyata tidak satu pun yang pelaku. Kan korban. Dia korban, berarti walaupun dia pelaku, tapi kalau dia jadi korban, ya dia masuk ke korban. Korban kan tadinya juga. Dia korban dia itu. Berarti Tadi kan di awal udah bilangin korban. Berarti nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang salah. Terus kenapa Anda jengkel? Bukan masalah jengkel. Tidak ada satupun dari 100 korban itu pelaku. Ya iyalah. Masa oke lah. Kalau gini seperti lah, itu Cak. masa saya gini. Saya survei 100 korban pelaku kejahatan. Ya iyalah. Masa saya langsung gitu kan nggak enak. Ya kan ketahuan, Ca. Maksudnya itu semuanya. Lu sekarang tanyain sama nenek gua ya. Nenek gua udah kasih tuh semut rangrang 2 kilo. Makan tuh dia ya. Terus tanya, 100 korban tidak ada satu pun pelaku. Pasti dia, ini iya. Yang udah makan semut rangrang aja tahu. Lu tanyain sama gua. Maaf saya nggak kenal nenek Anda jadi nggak sempat Nanti saya kenalin. Masuk ke grup tadi tuh. Yang tukang kempes itu tuh. Masukin biar berenam sama nenek gua. Boleh. Jangan lupa kasih pinnya ya. Itu tadi satu. Itu yang membuat heboh ya. Tidak satu pun mereka ini pelaku deh. Di antara 100 korban. Yang kedua, yang melakukan kejahatan tidak ada satupun dari 100 orang yang saya survei tadi. Kan korban, tadi kan korban. Iya korban. Jadi nggak ada yang melakukan kejahatan. Anda susah banget sih dikasih tahu. Tolong sabar, dipikir baik-baik. Bener kok yang saya ngomong ini. Iya, nenek gua juga udah 2 kilo tambah 3 kilo semut rangrang. Pasti ini juga dia. Iya berarti nenek Anda ngerti yang saya ngomong. Anda aja yang nggak ngerti. Tapi efek dari kejahatan itu, dari 100 korban tadi, 70 mengalami kerugian. Ya korban. Yang 30 tidak mendapat keuntungan. Enggak. Tapi yang ini beda loh. Yang 70 mengalami kerugian itu ada yang hilang dari harta bendanya. Ya. Satu ada yang jatuh secara fisik akhirnya luka. Ya. Tapi kalau yang 30 ini enggak. Dia enggak jatuh, enggak jadi korban perampokan Tapi juga. Jadi iya dia enggak untung. Ya ngapain dia kan korban? Ngapain cari untung? Kalau dia jualan, dagang nyari untung. Ini beda karena yang 70 kan mengalami kerugian. Iya. Yang ini enggak mengalami kerugian, cuma dia enggak untung. Iya nggak berarti yang namanya rugi dengan untung itu disatukan dalam masalah ini. Ini Ya. nggak usah, nggak ada yang rugi. Makanya saya pisahkan yang mengalami kerugian dan yang tidak mendapat keuntungan. Pusing. Oke, gini. Saya survei 100 orang yang pusing.